Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Nabilah dengan NIM 230209500053. Apa itu string? String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan suatu teks atau urutan karakter. String biasanya didefinisikan dengan menggunakan tanda kutip. Tipe data string memungkinkan pengolahan dan manipulasi teks, seperti penggabungan, pemotongan, dan pencarian dalam teks. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ihsan dengan NIM 23020950075 akan menjelaskan tipe data bentukan. Apa itu tipe data bentukan? Tipe data bentukan adalah tipe data yang dibentuk oleh penggabungan beberapa tipe data dasar untuk membentuk struktur data yang lebih kompleks. Tipe data ini memungkinkan programmer untuk membuat struktur yang sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi atau algoritma. Perkenalkan, nama saya Firda Aulian Nisa dengan NIM 2302095000042. Saya akan menjelaskan apa itu subrutin. Subrutin juga dikenal prosedur fungsi atau subrutin. Dalam berbagai bahasa pemrograman adalah sekelompok instruksi atau blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen atau nilai dengan tipe data yang sama, yang diakses melalui indeks numerik. Elemen-elemen dalam array disusun dalam urutan tertentu, dan setiap elemen dapat diidentifikasi oleh indeksnya. Selanjutnya adalah, apa itu percabangan? Percabangan adalah suatu konsep dalam pemrograman yang memungkinkan sebuah program untuk melakukan penyeleksian dan pemilihan tindakan berdasarkan suatu kondisi atau nilai tertentu. Dengan kata lain, percabangan memungkinkan program untuk menjalankan serangkaian pernyataan atau blok kode tertentu berdasarkan apakah suatu kondisi tertentu terpenuhi atau tidak. Perkenalkan, nama saya Siska Sudirman dengan NIM 2302009500043. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perulangan. Perulangan adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan suatu blok kode dieksekusi secara berulang selama suatu kondisi terpenuhi. Dengan kata lain, perulangan memungkinkan program untuk menjalankan serangkaian pernyataan atau blok berulang kali hingga kondisi tertentu tidak lagi terpenuhi. Selanjutnya adalah analisis program. Dalam membuat program C++, kita harus memasukkan file header. Pada baris pertama dan kedua, terdapat file header #include iostream dan #include iomanip. #include iostream adalah sebuah pernyataan praprosesor yang digunakan untuk menyatakan header file standar yang disebut iostream ke dalam program. #include iomanip adalah untuk mengatur presisi desimal. Selanjutnya terdapat pernyataan namespace standar, yaitu using namespace std, yang digunakan untuk menyediakan berbagai fungsi dan objek standar, termasuk fungsi-fungsi input-output tanpa harus menambahkan std.2 sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita deklarasikan tipe data bentukan untuk nilai mahasiswa dengan struct nilai mahasiswa, diikuti dengan elemen string nama, float quiz, float UTS, dan float UAS. Pada baris keempat, terdapat fungsi untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot kuis, UTS, dan UAS. Terdapat tipe data float dengan nama hitung nilai akhir dalam kurung cons nilai mahasiswa dan nilai. Pada baris selanjutnya, dideklarasikan sebuah konstanta bernama bobot kuis yang memiliki tipe data float dan diberi nilai awal 0,2.
Selanjutnya, pada baris selanjutnya, dideklarasikan sebuah konstanta bernama bobot kuis yang memiliki tipe data float dan diberi nilai awal 0,3. Begitupun dengan baris selanjutnya, dideklarasikan sebuah konstanta bernama bobot kuis yang memiliki tipe data float dan diberi nilai awal 0,5. Pada baris selanjutnya, yaitu baris 10, dikembalikan nilai dari variabel nilai kuis dikalikan dengan bobot kuis, lalu dijumlahkan dengan nilai UTS, dikalikan dengan bobot UTS, ditambah dengan nilai UAS, lalu dikalikan dengan bobot UAS. Selanjutnya yaitu if nilai akhir lebih besar sama dengan 80. Jika skor akhir lebih besar atau sama dengan 80, fungsi akan mengembalikan karakter A yang menunjukkan nilai A. Return A. Pernyataan ini merupakan bagian dari fungsi menentukan grade atau float nilai akhir pada program C++ yang disediakan. Else if atau nilai akhir lebih besar sama dengan 70. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi tetapi skor akhir lebih besar atau sama dengan 70, fungsi akan mengembalikan B atau menunjukkan nilai B. Return B adalah bagian dari kode atau bahasa pemrograman dan ini umumnya digunakan dari fungsi atau metode. Else if atau nilai akhir lebih besar sama dengan 60. Jika kondisi kedua tidak terpenuhi tetapi skor akhir lebih besar atau sama dengan 60, fungsi akan mengembalikan C yang menunjukkan nilai C. Return C. Ini adalah bagian dari kode dalam suatu fungsi atau metode yang memberikan suatu fungsi untuk memberikan nilai C ketika fungsi tersebut dipanggil. Else if atau nilai akhir lebih besar sama dengan 80. Jika kondisi ketiga tidak terpenuhi tetapi skor akhir lebih besar atau sama dengan 50, fungsi akan mengembalikan D atau menunjukkan nilai D. Return D memiliki makna serupa dengan contoh-contoh sebelumnya, tetapi kali ini nilai yang akan dikembalikan adalah karakter D. Else, jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, fungsi akan mengembalikan E yang menunjukkan nilai E. Return E. Pernyataan merupakan bagian dari fungsi menentukan grade atau float nilai akhir. int main. Ini adalah fungsi utama dari program C atau C++. Const int jumlah mahasiswa sama dengan 4. Mendefinisikan sebuah konstanta dengan nama jumlah mahasiswa yang memiliki tipe data integer atau int. Nilai mahasiswa atau jumlah mahasiswa. Pada bagian ini, array nilai mahasiswa dideklarasikan untuk menyimpan nilai mahasiswa. Jumlah elemen array diinisialisasi dengan variabel jumlah mahasiswa. Langsung saja pada baris ke-41, array digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa. Selanjutnya pada baris ke-42, pada bagian ini array nilai mahasiswa dideklarasikan untuk menyimpan nilai mahasiswa. Jumlah elemen array diinisialisasi dengan variabel jumlah mahasiswa. Selanjutnya pada baris ke-44 kita memasukkan nilai mahasiswa ke dalam array menggunakan perulangan. Selanjutnya pada baris ke-45 sebuah perulangan for digunakan untuk mengiterasi sebanyak jumlah mahasiswa. Setiap iterasi program akan meminta input untuk nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS mahasiswa KI. Setelah itu, program akan meminta untuk memasukkan data-data seperti
masukkan nilai mahasiswa, masukkan nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Dalam setiap iterasi, program akan menampilkan pesan untuk memasukkan data mahasiswa dan menggunakan SYN untuk mengambil input dari pengguna. Data ini kemudian disimpan di dalam array nilai mahasiswa. Selanjutnya yaitu menampilkan nilai akhir dan grade mahasiswa menggunakan perulangan. Yang pertama, cout nilai akhir dan grade mahasiswa. Baris ini mencetak header yang menunjukkan bahwa output berikutnya akan menampilkan nilai akhir dan grade huruf mahasiswa. For INTI sama dengan 0, I lebih kecil jumlah mahasiswa. Baris ini memulai sebuah perulangan for yang akan beriterasi melalui setiap mahasiswa. Perulangan ini berjalan sebanyak jumlah mahasiswa kali, di mana jumlah mahasiswa adalah jumlah total mahasiswa. Selanjutnya float nilai akhir, hitung nilai akhir atau nilai mahasiswa. Dalam perulangan, baris ini menghitung nilai akhir untuk mahasiswa saat ini menggunakan fungsi hitung nilai akhir. Ini mengambil nilai ujian mahasiswa saat ini dari array nilai mahasiswa. Selanjutnya char grade. Tentukan grade atau nilai akhir. Baris ini menentukan grade huruf untuk mahasiswa saat ini berdasarkan nilai akhir yang dihitung atau nilai akhir ini menggunakan fungsi tentukan grade. Selanjutnya cout mahasiswa ke I tambah 1. Baris ini mencetak identifier untuk mahasiswa saat ini menunjukkan posisinya dalam perulangan. Selanjutnya cout nilai akhir. Fixed separation nilai akhir. Baris ini mencetak nilai akhir mahasiswa saat ini dengan 2 angka desimal. Selanjutnya cout grade. Baris ini mencetak grade huruf mahasiswa saat ini. Selanjutnya kurung kurawal penutup untuk perulangan for. Return O. Baris ini menandakan bahwa program telah selesai dengan sukses dan 0 dikembalikan ke sistem operasi. Selanjutnya adalah output dari program yang telah dibuat, yaitu terdapat cout, masukkan nilai mahasiswa, masukkan nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS, yang dimana pada program sebelumnya ada SYN, yaitu akan memasukkan atau menginput data dari user. Apabila nilai lebih dari sama dengan 80 akan mengeluarkan output A. Selanjutnya apabila nilai lebih dari sama dengan 70 akan menampilkan output B. Jika nilai lebih dari sama dengan 60 akan menampilkan output C. Yang terakhir, apabila nilai lebih dari sama dengan 50 akan menampilkan nilai D. Selanjutnya, layar akan menampilkan output E apabila nilai tidak termasuk dari nilai-nilai yang telah dimasukkan sebelumnya. Sekian dari tugas video project kami kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.